Ada benernya sih dia ngomong butuh validasi. Setelah jauh dari kau, aku butuh validasi karena kau tuh mitnah-mitnah dan ngebual A, B, C, D. Butuh validasi kebenaran. Nggak pernah merasa ditolong, yakin. Kawan kau kemana? Aku nih ya berapa kali tahu kau jadi tersangka, langsung terbirit-birit ke rumah, nyabar-nyabarin, nenang-nenangin. Bukan kayak kawan-kawan kau cuman semangat ya, we love you, kret. Itu mah netizen yang nggak kenal kau aja bisa berbondong-bondong. Teman dalam dunia nyata kau mana? Takut ya jadi puji-puji aparat ya? Nggak bisa. Ada aja sedikit aja kesalahan di hidup kita itu terhadap orang lain, harusnya kan ngebaik-baikin ya. Seharusnya walaupun kita gede gengsi, kalau aku mah ya, jangankan aku dituntut TPPU atau dituntut tindak kejahatan kriminal yang hukumannya ngeri, aku mah bila perlu aku mah sujud di depan sujud aku bila perlu di depan kaki itu orang yang ngelaporin aku sembah bila perlu. Udah gitu sadar diri, minta maaf. Walaupun kita merasa diri kita benar, ya kata kita benar. Mana adalah kita itu manusia yang bisa ikhlas 100% merasa diri kita salah. Nggak ada, pasti ada sisi egois merasa benar. Tapi dengan kasus D ini takabur gitu mah, udah jangan masya Allah ya, apa tuh, nauzubillah. Maksud aku nih, sebelah sini nanti bilang miring terus, miring dulu. Aku mah nggak ngerti angle-anglean, pokoknya kiri kanan aku mah oke. Selek tuh kan nggak boleh ngomongin body shaming. Terusin karena muka aku nggak jajaran genjang. Aku ini ngoceh pagi-pagi karena ingin mengingatkan netizen semua. Kita itu sebagai manusia tidak akan pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Tetapi kalau kita sadar sudah melakukan kesalahan dan kekhilafan, setidaknya jangan takabur ya. Jangan takabur, setidaknya koreksi diri dan jangan seolah-olah ya sudah, gue mau diapain ya sudah, sok jago banget. 1, 2, 3 hari kau tegar pasti. Tunggu lewat seminggu, 2 minggu, apalagi 20 tahun. Tapi aku denger ya, ada yang ngaku dirinya pahlawan skincare. Tak punya loh. Masa pemeras dibilang pahlawan? Pahlawan dari mana kau? Pahlawan tuh Sezega tuh yang ditawarin duit 1 miliar untuk tutup mulut nggak mau sampai dia di penjara, itu baru pahlawan. Ngadi-ngadi dia tuh sok tegar guys. Aku tuh tahu 1000%. Itu ya aja dia nangis siang dan malam ngumpet di bawah kasur yang jaraknya cuma sejengkal. Lu diem nggak? Kalau nggak diem tak spill terus nih ngomongin orang butuh validasi di acara apa tuh. Ini gara-gara aku murka, gara-gara gitu lagi nih dia ngomong. Masa ada sih orang butuh validasi dari WTS? Ngadi-ngadi deh ini. Nah, memikirkan teknologi rumah, bagaimana kita bisa hemat, itu hanya bisa dilakukan orang-orang miskin seperti saya karena harus berhitung. Harus berhitung. Memang investasi awalnya mahal, tapi untuk kedepannya itu murah. Ini tidak berlaku untuk orang-orang kaya ya, karena kalau orang kaya nggak mikir lagi harus berhemat. Nanti aku mau ngoceh, makan sukun dulu sama berbagi cerita tentang teknologi di rumah. Ada lagi nih aku lupa, air panas, mandi air panas itu aku tidak pakai pemanas air yang biasa ya, mau pakai yang pakai daya matahari atau pakai yang portable biasa enggak. Jadi air mandi aku itu walaupun aku di rumah ini pakai PRV AC-nya, tapi dari blower AC itu menjadikan air panas gitu. Menarik nggak? Kalau enggak ya udah. Tapi
kalau yang lagi bikin rumah nih pasti menarik karena banyak banget ilmu ternyata yang bisa kita jadi hemat. Nah, kalau gini aku suka berbagi ilmu dan... Terseret kasus Nikita Mirzani, Mel dapat dinasehati Fitri Salhutru. Jangan mau jadi tumbal. Sebelum terseret kasus Nikita Mirzani dengan Reza Gladys, Mel Syahputra sudah jauh hari diperingatkan oleh Fitri Salhutru. Kalau aku secara pribadi, aku tidak punya masalah Mel. Aku tahu dia emang anak baik, kata Fitri Salhutru. Oleh karena itu, Fitri Salhutru mewanti-wanti Mel Syahputra agar tidak berbohong demi kepentingan Nikita Mirzani saat proses BAP. Saran aku, jangan berbohong. Kamu tahu berurusan dengan hukum itu tidak bisa berbohong. Kalau kamu berbohong, kamu kena lagi pasal kesaksian palsu, sambung Fitri Salhutru. Menurut Fitri Salhutru, Mel Syahputra akan menyesal di kemudian hari jika nekat menutup-tutupi borok Nikita Mirzani di hadapan hukum. Intinya aku hanya menyarankan, jangan bodoh. Jangan mau kamu dijadikan tumbal. Kamu di BAP itu bukan lagi syuting. Kamu sedang mengalami masalah hukum yang sangat serius, tutur Fitri Salhutru. Cuplikan unggahan video ujangan Fitri Salhutru untuk Mel Syahputra ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 297,6 ribu jumlah tayangan. Dari hal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Kenapa aku bikin rumah ini lama? Karena aku harus pikirkan hemat energi. Contoh lagi nih seperti ini ya. Gimana? Nah, ini lampu barisol yang aku pakai sekeliling rumah aku. Walaupun seterang ini ya, kalau di-compare dengan watt bohlam biasa itu jauh lebih hemat. Itu ya. Jadi kalian udah dapat 2 ilmu nih pagi-pagi dari aku bagaimana membuat rumah hemat energi untuk masa tua yang nyaman, nggak pusing mikirin bayar listrik dan nggak susah maintenance-nya. Nanti aku spill lagi teknologi apa yang aku pakai di rumah aku ya. Hujan. Nah, tapi kalau kalian mau aku spill, maksudnya aku hanya ingin men-spill teknologi rumah, beberapa teknologi di rumah yang aku pakai. Contohnya ini ya, contohnya. Nah, ini aku bikin kamar mandi outdoor, bukan outdoor ya, maksudnya terbuka karena untuk setelah sauna dan berenang, jadi lewat situ bisa masuk. Dan ini kalian jangan lihat ini terang ya. Nah, nanti ini aku mau ekspor nih, mau import nih teknologi ini. Kalau kalian mau boleh DM dan hubungi aku tuh. Kalau dipencet jadi kayak putih gini, jadi orang nggak bisa lihat dari luar. Ada tombol lagi kayak lampu, nah dipencet lagi gini tuh. Jadi nggak usah pakai tirai. Minta bantu sama Fitri anjing bakalan aman enggak, yang ada lu juga habis uangnya diperes sama dia. Ujung-ujungnya kalian kalau dilaporin polisi masuk penjara jadi tersangka, lepas tangan dia lah. Ini nih yang pada bersekongkol ini nih. Lalu kenapa nih aku tiba-tiba kayak kesambar petir ngoceh karena ada yang ngirimin aku ini nih setelah ini. Coba biadab ya, biadab tuduhan terhadap aku tuh nggak bisa aku diemin aja, karena faktanya dalam masalah sekarang yang dia hadapi, yang dia dilaporkan tidak ada ikut campur setitik pun, tidak ada ikut campur dan tidak ada aku mau. Susah aku tuh ngomongnya saking biadabnya tuduhannya, jadi aku tuh bingung mau jawab apa gitu. Coba kan ucapan adalah doa kan ya, gitu nggak sih guys? Mbak, kalau begini aku sulit untuk komentar. Udah kalian stop ya, jangan mancing-mancing aku tuh udah dari namaste, dah aku nggak peduli ya. Ini jangan lagi kirim-kirimin kebiadaban ke aku, oke? Love. Dan kalian itu netizen, stoplah kalian itu memfitnah ya, memfitnah aparat, nggak adil lah, ABC lah. Ya sekarang itu semua itu terbuka dan transparan gitu. Udah ya, ini kalian tuh harus
harus merubah pola pikir kalian itu. Memang aku juga mengakui ada oknum, dimanapun ada oknum ya, entah itu di instansi apapun ada oknum ya. Jangankan di luar, di instansi yang gede, di kantor aku aja ada aja oknum. Jangan marah kalian yang staf-staf aku dibilang oknum. Ada aja oknum pengadu, oknum cepu ada gitu, oknum yang suka nutup-nutupin, oknum ada lah gitu ya. Pokoknya udah, ini nggak mungkin dia mengurus kasus yang orang-orangnya sama-sama terkenal, itu nggak adil, nggak mungkin ya. Dah lah. Lalu juga nih buat teman-teman media ya, rame banget nyari mau wawancara lah A, B, C, D. Aku dengan sangat hormat memohon kepada kalian berhenti bertanya bisa wawancara enggak jawabannya ya, karena ini bukan masalah, bukan problem aku. Kalau kalian mau cari atau mau wawancara tuh Reza Gladys ya, karena dia yang bermasalah. Aku hanya menyimak dan menyemangati orang yang benar. Nah, kalau sementara yang aku anggap benar, karena aku baru mendengar dari sebelah pihak, yaitu dari Reza Gladys, dan dia memperlihatkan segala bukti A, B, C, D, ya aku merasa dia benar ya. Perkara kebenarannya sampai di mana ya kita ikutin sama-sama benar, nanti masih ada persidangan gitu ya, jangan songong. Lalu juga untuk teman-teman media ya, bukan aku niat olahraga sore, nggak jadi tepar guys, agak anget. Ini banyak banget yang nungguin aku untuk memadamkan bualannya. Masalahnya bualannya bukan ditujukan buat aku gitu, ngapain aku harus padamkan? Kecuali kalau aku disebut-sebut lagi, difitnah-fitnah lagi, ya sudahlah, dibualin lagi ya aku sikat gitu. Apalagi sekarang sudah, kalau dalam perjalanan itu pembuktian aku itu sudah finish, sudah ke garis finish, karena faktanya sekarang dia berurusan dengan hukum. Yang aku difitnah-fitnah, jauh dari aku, dia nggak ada masalah pret gitu kan kata kalian ya. Kalau haters aku mau marah, mau ngebully aku ya itu biasa. Jadi udah nggak usah memancing aku selain aku dipancing. Selamat sore. Aku hari ini ribet banget, jadi jangan nyari-nyari. Kenapa nggak bikin story? Kenapa nggak nongol? Kenapa nggak? Nanti aku ngoceh, dibilang kalian ngoceh mulu. Tapi aku nggak nongol, kalian nyari. Ngocehin apa? Ngocehin yang petantang-petenteng mah basi. Kadang mulut dengan hati itu berbeza. Mata aku masih bengkak nih, nggak ada yang cocok obat yang kalian referensikan kayaknya.